Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetap sehat dan bahagia kita semua. Di siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa dan khusus, Bapak Laksamana pertama Dr. Abdul Rifai Ras, MM, MS, MSI. Beliau adalah perwira tinggi militer yang sekarang ini masih aktif dan sekarang beliau sebagai staf khusus Panglima TNI. Beliau adalah betul-betul berkiprah tidak hanya di militer, tapi beliau adalah akademisi andal. Beliau punya perjalanan sebagai perwira tinggi militer dan juga akademisi sangat luar biasa. Dan silakan tamu terhormat kita, Dr. Laksamana pertama, Dr. Abdul Rifai Ras, insinyur. Ada insinyurnya beliau juga. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Puang Bro. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa berinteraksi. Memang sangat tepat sekali, baik situasi global maupun industri pertahanan kita, ya, Hankam, yaitu geopolitik dan industri strategis. Orang bilang mungkin sudah di mana-mana juga bro kita ini, Laksma ini tidak meragukan lagi akan pengalaman dan keilmuannya, karena beliau juga adalah dosen, ya, dosen di UI, kemudian juga dosen juga di Unhan. Malah bro kita ini, ya, tamu kita ini juga sebagai pendiri, ya kan, Universitas Pertahanan, ya, zamannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, presiden kita. Terima kasih Puang Bro yang hari ini sebagai host Puang Bro Sisa, ya. Saya sesungguhnya kehadiran saya pada kesempatan hari ini suatu kehormatan untuk saya. Apalagi pada saat ini kita tengah merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, dan saya pikir momentum ini sangat menarik untuk kita bisa membicarakan persoalan geopolitik dan industri strategis, ya. Isu ini memang adalah isu yang terus mengemuka, karena bagaimanapun ketika kita berbicara tentang pertahanan, perkembangan industri strategis nasional, itu sesungguhnya mempunyai keterkaitan dengan isu-isu geopolitik. Hari ini dinamika lingkungan strategis demikian cepat berubah, di mana yang tadinya kita tidak pernah membayangkan dan bahkan kita tidak pernah memprediksikan sama sekali, kemudian terjadi perang di Eropa sana, ya, antara Rusia dan Ukraina, yang berdampak pada situasi keamanan global hari ini. Karena itu kalau kita berbicara soal geopolitik hari ini, yang pertarungannya ada di Eropa, ya, sebelumnya sebenarnya ada di Timur Tengah. Nah, kemudian peluang atau kemungkinan yang mungkin terjadi, ya, di kawasan Asia. Ya, di kawasan Asia, atau kita katakan hari ini sebagai kawasan yang mulai juga mengalami peningkatan secara ekonomi, ya, dalam secara pertumbuhan ekonomi, dan kemudian terjadi rivalry antara great power di kawasan Asia itu sendiri, khususnya di wilayah yang disebut sebagai wilayah Indo-Pasifik. Nah, sebenarnya kita hari ini dihadapkan pada abad yang memasuki abad yang disebut sebagai abad Indo-Pasifik. Nah, kondisi yang ada hari ini, pertarungan yang terjadi di Eropa, perang yang pecah di Eropa dalam beberapa waktu terakhir ini
sesungguhnya berdampak pada kemajuan lingkungan strategis yang ada di wilayah Indo-Pasifik. Yang tadinya kita khawatirkan justru yang terjadi adalah isu-isu konflik yang ada di Laut Tiongkok Selatan, di mana dua negara yang seringkali dihadapkan pada situasi yang kalau saya bisa katakan memiliki potensi konflik, ya, di mana negara besar seperti Amerika dihadapkan pada eksistensi Tiongkok yang terus hadir di wilayah Indo-Pasifik, khususnya di wilayah yang punya potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan. Inilah kemudian Indonesia harus mencermati betul perkembangan-perkembangan yang terjadi di sejumlah negara, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, untuk terus bisa menyiapkan diri bagaimana kemudian pertahanan kita itu tetap tangguh, tetap kita bisa menjaga kedaulatan kita secara penuh, agar bisa menghalau atau menjadi benteng yang notabene ketika terjadi perang misalnya, atau misalnya taruhlah konflik di Laut Tiongkok Selatan atau di wilayah manapun yang seperti terjadi sekarang di Eropa, itu Indonesia bisa menyiapkan diri dan bisa menjadi negara yang mengeimbangi perkembangan itu. Setidaknya kita mampu memproteksi wilayah kedaulatan kita, potensi sumber daya kita yang seringkali juga menjadi objek bagi negara-negara tertentu untuk mengeksploitasi potensi sumber daya alam kita yang ada di wilayah laut, bahkan di wilayah daratan kita terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada di Papua dan seterusnya. Itulah yang menjadi perhatian penting kita, bagaimana kemudian pertahanan kita harus kuat. Negara kita adalah negara besar, sehingga tentu kalau ingin kita bicara soal geopolitik hari ini, Indonesia harus siap untuk bisa mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang terjadi pada saat ini gitu. Iya. Bagaimana dengan kalau tadi Bro Jenderal, ya, Bro Laksma Dr. Rifai Ras ini sangat penting tadi sampaikan bahwa sangat penting geopolitik dampak, ya, sehingga industri strategis dalam hal ini industri pertahanan kita ini kan memang harus betul-betul siap, ya, untuk menghadapi tadi antisipasi yang kemungkinan timbul. Nah, bagaimana dengan pengalaman, dengan melihat geopolitik, terus bagaimana dampak persiapan kita di industri strategis, kira-kira gimana? Ya, ketika kita berbicara soal pertahanan, ya, merespons perkembangan lingkungan strategi global, ya, tentu kesiapan pertahanan itu sejak dini harus kita siapkan. Itu tidak kita bangun 5-10 tahun, ya, dalam tempo singkat lalu kemudian pertahanan kita bisa besar atau bisa tangguh, ya, bisa unggul dihadapkan pada negara lain. Mandiri, ya. Ya. Artinya bahwa kita harus menyiapkan berdasarkan rencana strategis yang ada. Indonesia hari ini kalau kita lihat dalam perkembangannya, ya, khususnya di dalam mendorong kemandirian pertahanan kita, itu juga harus ditopang dengan kemandirian industri strategis kita, gitu ya. Artinya kemandirian industri kita sesungguhnya juga menopang kemandirian kesiapan di dalam operasi-operasi militer yang dilakukan oleh TNI itu. Nah, persoalannya hari ini untuk kita harus menjadi kuat, kita kan harus membesarkan dulu bagaimana kemudian ekonomi kita bisa stabil, gitu ya. Pertumbuhan ekonomi harus tinggi sehingga di dalam kesinambungan industri yang ada, khususnya industri strategis ataupun industri pertahanan yang kita miliki juga bisa mengalami peningkatan untuk bisa menopang pertahanan kita. Nah, saat ini kalau kita bicara soal industri pertahanan,
atau bisa kita katakanlah saat ini secara menyeluruh yang berhubungan dengan industri strategis, ya tidak banyak memberi kontribusi di dalam menopang pertumbuhan ekonomi kita. Sebaliknya hari ini ketika kita ingin membesarkan industri-industri strategis yang ada, ya kita harus menunggu perekonomian nasional kita itu dulu membaik, stabil gitu. Nah, lalu dengan demikian tentu dalam mengembangkan kapasitas, memodernisasi alutsista kita, itu bisa terwujud apabila juga didukung oleh industri pertahanan yang siap untuk terus melakukan produksi dan memenuhi apa yang disebut dengan minimum essential force yang dimiliki atau yang menjadi program oleh Kementerian Pertahanan begitu. Nah, itu yang menjadi poin penting untuk kita bisa siapkan bagaimana kemudian masalah-masalah industri pertahanan dan industri strategis ini tetap sustain ke depan, khususnya dalam merespon perkembangan lingkungan strategis yang berkembang hari ini. Saya tertarik ingin melihat lebih ke depan policy daripada pertahanan keamanan. Pak Bro Laksma Dr. Rifairas ini pasti sudah penuh dengan rencana-rencana untuk di internal ya, di internal sebagai staf khusus Panglima, kemudian juga membawa suatu misi khusus di akademik ya, bahwa kita memang harus juga strategik ya, strategi global dan nasional kita juga ini kan betul-betul harus siap. Ya, tentu setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah mengacu pada kepentingan nasional kita hari ini. Termasuk kepentingan nasional kita ke depan menghadapi situasi geopolitik dunia gitu ya. Nah, sebagai negara kepulauan yang tergolong terbesar di dunia, tentunya ya Indonesia membutuhkan kekuatan TNI yang tangguh dalam menjaga komunikasi antar pulau-pulau yang ada. Kemudian tentu kita harus melakukan kerjasama yang kuat ya antar matra gitu ya, bukan hanya satu matra saja yang bisa bekerja gitu. Dan ya yang jauh lebih penting yang kita bicarakan tadi ya harus ditopang dengan industri pertahanan yang kuat juga. Nah, karena itu pemerintah mengambil langkah-langkah bagaimana kemudian target minimum essential force kita segera pada tahun 2024 itu ya bisa mencapai pemenuhannya 70% ya hingga tahun 2024. Nah, memang kalau kita lihat program minimum essential force ini sebagai suatu upaya untuk memodernisasi alat utama sistem senjata TNI, itulah tidak mudah. Sangat tergantung dukungan pemerintah, bagaimana kemudian anggaran itu bisa dialokasikan sedemikian rupa ya untuk bisa kita melakukan modernisasi 3 matra yang ada. Nah, karena itu juga kalau kita lihat dalam perkembangannya, memang ada kecenderungan ya dalam dalam APBN kita, anggaran pendapatan dan belanja negara kita di tahun 2022 itu yang realisasinya untuk memenuhi minimum essential force itu ya baru 62,3%. Nah, sebenarnya angka ini mengalami penurunan sesungguhnya ya dibanding realisasi tahun sebelumnya yang sesungguhnya sudah mencapai 63,19%. Nah, ini tentu juga ada kaitannya dengan banyaknya alutsista kita yang sudah habis masa pakainya. Ya. Namun juga dibutuhkan bagaimana kemudian alutsista ini harus diperbaharui. Nah,
pemerintah juga sebenarnya sudah menargetkan ya minimum essential force kita itu yang sebesar 79% pada tahun 2021 dan 86% pada tahun 2022 itu juga sesungguhnya belum tercapai sampai hari ini ya. Nah, karena ya situasi pandemi, ya kondisi ekonomi tidak begitu membaik, sehingga target-target yang dipatok oleh pemerintah itu belum sepenuhnya terwujud. Nah, bagaimana kemudian ke depan untuk bisa memberdayakan industri pertahanan? Ya kembali lagi, kita menunggu perekonomian kita bisa stabil, lalu kemudian apa yang menjadi program pemerintah terkait minimum essential force, khususnya pencapaian yang diharapkan pada tahun 2024 itu sepenuhnya bisa kita wujudkan. Ya secara gradual kita menunggu bagaimana dukungan pemerintah itu bisa terrealisasi dengan baik. Yang pasti dalam beberapa tahun terakhir realitasnya anggaran militer itu kita masih selalu berada di atas 100 triliun. Meskipun kalau kita mengkaji lebih jauh bahwa anggaran pertahanan kita itu adalah anggaran pertahanan yang hitungannya paling kecil kalau dilihat dari persentase dari GDP yang ada di kawasan gitu ya. Sementara kita masih berada di bawah 1%. Nah inilah yang kemudian yang kita harapkan bagaimana mendorong peningkatan kemandirian ya di dalam pemenuhan kebutuhan militer. Karena itu juga pemerintah membentuk berbagai holding BUMN ya, khususnya di sektor industri pertahanan yang saat ini ya, disebut sebagai Defense Industry Indonesia atau Defense ID yang baru diluncurkan beberapa waktu yang lalu oleh Kementerian Pertahanan begitu. Jadi ini makin ini penjelasan daripada Bro Laksma Dr. Rifayaras ini makin izin sambil menarik napas dulu 3 kali. Silakan. Tadi sudah disampaikan bahwa anggaran pertahanan ya kita ya tentu saya lihat polisi juga ya yang saya ketahui dan banyak mendalami bahwa memang ya Menteri Pertahanan kita Dr. Prabowo Subianto ini sangat serius. Sehingga kalau kita lihat anggaran yang disetujui oleh anggota dewan kita ya DPR ini sangat luar biasa juga supportnya ya untuk industri pertahanan kita. Tadi sudah disampaikan bahwa Defense Industry ID artinya pemerintah telah membentuk holding ya defense industry yang holdingnya ya leaders daripada holding ini kan PT Land Industri. Kemudian kan ada PT DI Dirgantara karena kita ini kan memang industri pertahanan kita ini kan ada diarahkan kayak aerospace, kemudian naval, kemudian elektronika, kemudian yang lain-lain yang Dirgantara, aerospace, PT DI, kemudian PT Land. PT Land ini kan sebagai holdingnya ya sebagai holdingnya luar biasa juga kita dapatkan perkembangan terakhir ini inovasi yang dilakukan. Seperti karena pertahanan kita seperti disampaikan tadi Bro Laksma Dr. Rifai bahwa kita harus bisa memantau juga ya. Karena kedaulatan ini kan kita betul-betul harus jaga. Jangan sampai kita ada yang menyusup ya masuk ke wilayah kita. Sehingga saya lihat Land Industry ini telah mengembangkan namanya ground control interception. Ini untuk bisa memantau dan apa yang dilakukan ini oleh radar ini yang artinya radar ini bisa memantau penyusup ini bisa kemampuannya bisa 400 sampai 500 km untuk menjangkau radar ini. Sehingga ini kita juga yang saya dalami bahwa memang Kementerian Pertahanan kita ini sangat serius ya untuk menjaga kedaulatan negara. Tentu ya kedaulatan rakyat. Ya, kita berterima kasih walaupun memang tentu anggaran ini kita tahu semua sudah baca, sudah lihat bahwa anggaran ya pertahanan keamanan itu paling tinggi di APBN kita.
Walaupun mungkin 2023 ada penurunan dibandingkan tadi yang disampaikan oleh Bro Laksma, Dr. Rifai, bahwa ada penurunan lah. Tapi ini pun mungkin karena pemerintah juga dan Kementerian Pertahanan kita juga sama maklumi karena adanya pandemik yang tentu juga harus kita selamatkan rakyat kita. Nah, sehingga kalau ke depannya ini kita melihat bahwa walaupun ada penurunan, tapi pemerintah ya dalam hal ini dan DPR juga masih mensupport terus anggaran daripada pertahanan keamanan kita, ya, yang tentu menterinya yang sangat aware ya bahwa inilah sebenarnya jati diri harus kita pertahankan. Nah, gimana kira-kira dengan korelasi harus kita perkuat alutsista kita yang disampaikan tadi, harus ada modernisasi, konsekuensi kan tentu harus ada dana. Saya kira ada kiat-kiat yang akan bisa kita diberikan pemahamannya. Jadi setidaknya ada 5 kementerian lembaga dengan anggaran terbesar dalam RAPBN mendatang tahun 2023. Kementerian Pertahanan itu menempati ranking pertama, ya, yang disusul oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepolisian, Kesehatan, Pendidikan, dan Riset dan Teknologi. Nah, itu menunjukkan bahwa pemerintah secara serius bagaimana mendorong ya sektor pertahanan itu menjadi suatu sektor yang bisa menopang sektor yang lain. Nah, kalau kita bicara pertahanan kan kita bicara soal investasi. Investasi pertahanan itu yang kemudian bisa dikonversi menjadi suatu landasan ya di dalam menopang masalah ekonomi itu sendiri gitu ya. Artinya dengan adanya rasa aman, tidak terganggunya kedaulatan kita, sumber daya kita bisa kita jaga, ya tentu juga mensupport aktivitas perekonomian kita, transaksi ekonomi kita. Ya, sumber daya kita terus kita bisa olah untuk menjadi modal dasar ya sebagai raw material, kemudian kita olah menjadi suatu bahan jadi misalnya, atau bahkan bila memungkinkan bisa menjadi kualitas ekspor gitu ya untuk mendapatkan devisa. Nah, itulah kemudian sektor-sektor pertahanan tetap harus diperkuat. Nah, kalau kita tadi mencoba mau mendiskusikan bahwa bagaimana harapan-harapan kita ke depan, ya tentu ya pemerintah harus realistis juga ya, tentu dengan kondisi ekonomi yang masih ya bisa dikatakan secara bertahap ya kita menunggu ada perbaikan-perbaikan lalu kemudian bisa menopang semua sektor itu tidak sepenuhnya menjawab postur pertahanan kita gitu ya. Ini semua membutuhkan measurement, membutuhkan alat ukur bagaimana kemudian itu bisa menjadi efektif dan efisien. Nah, harapan kita sesungguhnya ke depan bagaimana menata ekosistem industri pertahanan. Ekosistem industri pertahanan ini sangat kita butuhkan. Tidak hanya sekedar mandiri, ya mandiri dalam konteks ya kemandirian untuk kepentingan pertahanan saja, tetapi bagaimana kemudian itu bisa berkontribusi terhadap perekonomian nasional kita dan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.